Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di part 2 ya. Tadi kita sudah membahas tentang eh, kegiatan ekonomi ya. Ini ya terakhir macam-macam kegiatan ekonomi. Kita lanjut ya. Oke, review lagi. Jadi ini adalah macam-macam dari kegiatan ekonomi ya. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi sekali lagi harus dikatakan bahwa sekarang ini distribusi, produksi merupakan hal penting dan distribusi merupakan hal yang sama pentingnya dengan produksi ya, di mana ini distribusi adalah salah satu kegiatan ekonomi ya, yang sangat vital ya, di mana bagaimana alur barang dari produksi ke konsumsi atau ke end user ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini sekarang sudah ada yang disebut dengan logistik. Jadi distribusi ini masuk ke dalam bagian dari logistik itu sendiri ya. Di mana ada 3 kegiatan, ada transportasi, distribusi, dan warehouse. Ya, tadi saya katakan sekarang ini sudah ada 3PL, third party logistik, yang artinya perusahaan pihak ketiga yang membantu perusahaan dalam mengatasi masalah yang tentang logistik itu ya. Nah, jadi sekarang ini banyak sekali perusahaan besar sekalipun, itu distribusinya diserahkan kepada pihak ketiga ya, gitu. Termasuk juga Garuda, Garuda Food ya, itu punya distributor sendiri yang namanya PT SNS. Kalau lihat di kemasan di bawahnya. Jadi ada perusahaan yang khusus dia bergerak di bidang distribusi, ada perusahaan khusus yang di bidang transporter, ada perusahaan yang khusus di bidang warehouse. Nah, kalau transporter banyak ya, seperti Kurirai sekarang ya, JNT, JNE itu kan di bidang transporter ya. Jadi sekarang itu enak sekali kalau bisnisnya, jadi kalian tidak usah memikirkan lagi itu, biaya-biaya transportasi, distribusi, dan warehouse ya, gitu, oke. Kemudian itu adalah salah satu inovasi ya, inovasi dalam, eee, industri baru mungkin, logistik ini industri baru ya. Kemudian ini model ekonomi ada diagram aliran sirkuler atau alur kegiatan ekonomi sederhana. Ada ini ya. Di sini ada pasar, ada di dalam pasar itu ada barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan, oleh konsumen ya. Di sini perusahaan menjual, rumah tangga membeli ya. Jadi pasar ini adalah pertemuan adalah pembeli dan penjual. Di sini ada barang dan jasa. Di sini perusahaan menjual, rumah tangga membeli ya. Kemudian perusahaan mendapatkan keuntungan dari pasar ini ya. Di sini perusahaan perusahaan tugasnya memproduksi dan menjual barang dan jasa, membeli dan mempergunakan faktor produksi. Nah, di sini ada pasar dan faktor produksi ya. Pasar dan faktor produksi ini ada banyak, di sini ada tenaga kerja, ada raw material ya. Nah, di sini rumah tangga menjual apa rumah tangga menjual? Rumah tangga menjual di sini tenaga kerja, tanah, modal ya. Jadi ini siklusnya ya. Jadi perusahaan membeli tenaga kerja, membeli tanah, membeli modal dari di mana? Dari rumah tangga. Kemudian rumah tangga mendapatkan pendapatan dari pasar faktor produksi ini ya. Eee, dari membeli, kemudian rumah tangga membeli dan mengkonsumsi barang dan jasa, memiliki dan menjual faktor produksi. Jadi di sini ya, pasar, perusahaan mendapat keuntungan dari pasar, kemudian rumah tangga mendapatkan keuntungan dari pasar faktor produksi. Jadi ada faktor produksi itu di sana ada tenaga kerja, ada tanah, ada modal. Ya misalkan begini, rumah tangga investasi di sini ya, untuk perusahaan, masuk ke perusahaan modal gitu ya. Kemudian punya tanah disewakan gitu ya ke perusahaan atau sebagainya. Jadi ini muter terus ya. Di sini perusahaan membayar upah, sewa, dan laba kepada faktor produksi ya. Ini aliran barang. Jadi ini adalah disebutnya diagram aliran sirkuler. Nanti kita diskusi ya kalau kalian belum paham. Kita lanjut. Kemudian ada labor. Labor itu tenaga kerja ya, jumlah tenaga kerja dalam proses produksi, land atau tanah, tempat produksi, ini faktor pada produksi ya, ini kapital, modal. Jadi ini adalah faktor-faktor produksi. Ya, 3 ya. Ya, faktor-faktor produksi. Ya, ada labor,
jumlah tenaga kerja dan proses produksi, land, tempat produksi, kapital. Dan kapitalis, sekarang ini orang kapitalis ini bagaimana cara mengurangi labor ini, ya. Dengan adanya mesin gitu ya, ada revolusi industri 4.0 itu sekarang ini revolusi industri artinya apa sih? Mengurangi tenaga kerja. Dimulai dari revolusi industri pertama di mana yang tadinya semuanya produksi dipakai tangan ya, handmade, ya, ada muncul mesin itu ya, mesin jahit dan sebagainya itu untuk menambah produktivitas ya, yang tadinya mungkin bikin baju sehari satu, sekarang itu bikin sehari bisa 1.000 baju ya satu hari. Jadi produksinya makin tinggi. Kemudian ada mesin uap di revolusi industri kedua, mesin uap sehingga produktivitas semakin tinggi ya dengan ada mesin uap dan dengan energi listrik ya, ada energi listrik mulai muncul. Kemudian revolusi industri ketiga muncul komputerisasi, ada robot gitu ya. Jadi kalau kalian pernah ke pabrik, nah mungkin harus ya suatu saat kita visit company ke pabrik, kita melihat proses produksi gitu ya. Di sana kalau saya pernah ke Eiger, pernah pabrik Eiger, pernah ke pabrik sari roti, itu sari roti itu dari awal sampai akhir dengan robotik. Jadi yang dipekerja orang itu yang paling banyak ada di packaging ya, packaging masih banyak. Tapi di proses produksi itu sudah pakai mesin. Paling operator aja ya, mungkin hanya 10 orang. Dimulai dari mixer ya, mixer kan di-mixer dulu adonan, dibikin adonan, itu semuanya inline. Inline itu semua sudah pakai mesin, sampai dia cutting, memotong rotinya juga pakai mesin, gitu ya, rapi. Nah, baru di packaging, dimasukkan ke plastiknya gitu ya, di apa namanya, di sealer gitu ya, ditutup, itunya dikemas, kemudian itu baru banyak orang di sana ya. Jadi mungkin itu masih banyak orang ya. Ya gitu ya, lebar ini memang banyak perusahaan yang sudah banyak sekali berinovasi bagaimana mengurangi lebar ini. Jadi kalian itu memang harus kalau kalau kalian jadi operator pastilah ke depan itu apalagi nanti 4.5 itu. Nah, 4.4 ini sudah banyak sekali yang apa namanya orang yang sudah tersingkirkan dengan 4.0 ini perusahaan-perusahaan konvensional gitu ya. Karena sudah beralih ke digital ya perusahaan-perusahaan itu ya. Jadi harus hati-hati persaingan semakin ketat saya katakan ya, labor. Mungkin juga tadi perbankan juga sama ya, yang tadinya dulu teller ada CS mungkin nanti ke depan nggak ada lagi ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas itu akan dikurangi ya, dan diganti dengan mesin, dengan digital. Apalagi sekarang ini kan pekan di perbankan itu kita mau ambil uang, kita mau transaksi semuanya kan dengan handphone ya. Bahkan kita mau buka rekening, biasanya kan buka rekening itu kita harus ke bank. Nah, sekarang kan sudah pakai handphone. Saya punya Jenius ya, punya BCA gitu, semuanya daftarnya lewat ini, lewat handphone ya. Jadi bisa dimanapun ya. Gitu ya, jadi harus hati-hati ini, jumlah tenaga kerja semakin hari perusahaan itu semakin berinovasi, ya banyak sekali inovasi-inovasi dari perguruan tinggi, dari anak-anak bangsa kita, yang intinya efisiensi labor ya, efisiensi labor. Kecuali pabrik rokok, kalau kita lihat ya, nanti kalau pandemi ini sudah beres ya, sekali saja kita ke pabrik rokok lihat ya, ke Kudus gitu ya, ke Jarum, itu masih ribuan perusahaan ya si itunya ribuan anak kerjanya ya. Pekerjaannya ribuan dari ibu-ibu semua bikin rokok manual ya, bikin rokok kretek gitu manual. Itu salah satu kenapa mungkin itu salah satu politis ya, karena perusahaan rokok itu kan kalau tidak begitu kan nanti dibubarkan ya, karena rokok itu kan tidak boleh. Ini dilemanya juga kan. Kalau perusahaan rokok itu sekarang kan rokok pajaknya dinaikin ya, sehingga harga rokok itu pasti mahal. Mahal. Dan di undang-undang rokok itu kita lihat undang-undang itu pemerintah boleh mengambil cukai rokok sampai 85%. Artinya kalau diterapkan itu 85% cukai, harga rokok bisa 100.000 per bungkus. Ya, seperti di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, harga rokok itu 120.000 per bungkusnya kalau kita lihat dirupiahkan. $10 gitu ya, $15. Kalau di Singapura itu kan 150.000. Makanya $25. Aduh, mahal banget ya. Kalau 100.000 ya pasti kan mikir-mikir orang beli ya. Ini
akan berpengaruh ke labor nih, pasti perusahaan rokoknya pasti ngurangin pekerja. Tapi pemerintah nggak berani kan sampai 85% meskipun undang-undang membolehkan. Kenapa? Karena kalau pemerintah menaikkan cukai rokok sampai 85%, ini akan berakibat kepada tenaga kerja ya. Jarum mungkin akan mengurangi jumlah pekerjanya, kan berapa ribu tuh yang jadi pengangguran ya. Jadi itu sengaja sebenarnya dari politisnya Jarum, mereka tidak mempergunakan mesin agar masih memperkerjakan para pekerja dengan manual ya, terutama kretek ya. Gitu. Kalau kita lihat, wah seru sekali kalau kita ke Kudus ya, lihat ribuan orang bikin rokok gitu ya. Tapi untuk perusahaan manufaktur lain itu sudah menerapkan ya. Banyak yang cara mengefisienkan labor ini, tenaga kerja. Kemudian tempat produksi itu salah satu faktor produksi juga, dan kapital ya. Kapital itu banyak sekali, bisa dari saham, reksadana, bisa dari sukuk, bisa dari obligasi ya. Itu dari masyarakat. Ini faktor-faktor produksi ya, kita akan bahas lagi nanti kalian boleh bertanya di forum. Kemudian pengertian dasar dalam ilmu ekonomi ya. Analisis ekonomi, analisis normatif, menganalisis ekonomi kemakmuran, welfare economics. Jadi analisis normatif adalah menganalisis ekonomi kemakmuran, artinya membahas tentang apa yang seharusnya terjadi, value judgment. Permasalahan ekonomi diselesaikan. Jadi apa yang harus diselesaikan dalam menghadapi permasalahan ekonomi. Misalnya pengangguran harus rendah, distribusi pendapatan merata, ya. Seharusnya tidak ada kemiskinan, ya. Ini nggak satu negara yang tidak ada miskin ya. Meskipun susah ya, tidak mungkin ada 100%, tapi minimal angka kemiskinannya bisa diturunkan ya. Berapa kalau kita lihat data berapa angka kemiskinan di Indonesia? Mau tahu? 7%. 7% ya. Bahkan naik sampai 17%. Kalau kita pandemi lihat angkanya naik sampai 17%. Ya. Apa sih yang disebut kemiskinan? Kemiskinan menurut Bank Dunia yang disebut orang miskin itu adalah pendapatannya kurang dari $1. Ya, itu disebut miskin. Ya, jadi kalau $1 berapa sih sekarang? 15.000, 14.000 lah. Jadi kalau dia satu harinya kurang dari $1, maka disebut miskin gitu ya. Itu disebut dengan kemiskinan. Tapi itu data ya, data kemiskinan itu bisa berubah ya. Bisa berubah. Ada juga orang yang misalkan secara data tidak terdata lah istilahnya, tidak terdata. Termasuk pengangguran. Pengangguran itu dari mana sih pemerintah tahu, oh ini penganggurannya? Dari sektor non-form, dari sektor formal. Jadi dihitung dari angkatan kerja. Angkatan kerja itu dari mana sih? Angkatan kerja itu yang saya pernah katakan dari perguruan tinggi dan SMK. Ya, jadi angkatan kerja berapa sih yang terserap? Sisanya yang tidak terserap disebut pengangguran. Jadi pengangguran itu, definisi pengangguran menurut Bank Dunia adalah mereka yang mencari pekerjaan tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Yang tidak mau bekerja mah tidak disebut pengangguran, misalkan ibu rumah tangga ya tidak disebut pengangguran, mahasiswa tidak disebut pengangguran karena mereka kan tidak mencari pekerjaan. Ibu rumah tangga itu kan mereka tidak mencari pekerjaan kan karena tugasnya dia sebagai mengurus suami, mengurus anak, tidak disebut pengangguran. Mahasiswa juga tidak disebut pengangguran. Kemudian orang yang tidak mencari pekerjaan juga tidak disebut pengangguran. Gitu. Itu adalah indikator pengangguran yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi misalkan ada orang yang tidak mau mencari pekerjaan, ya disebut bukan pengangguran. Ya, gitu. Kemudian lanjut lagi ke analisis positif deskriptif. Ya, melihat permasalahan pada apa yang sesungguhnya terjadi, misalkan pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi melihatnya by data kalau ini ya. Kalau ini adalah menganalisis bagaimana cara mencari solusi dari permasalahan. Ini analisis normatif. Kemudian ada lanjut pengertian dasar dalam ekonomi masih barang ekonomi dan barang les. Barang ekonomi adalah barang yang mendapatkannya memerlukan pengorbanan. Atau harus beli dulu lah ya, atau punya value.
Barang bebas adalah mendapatkannya tidak perlu ada pengorbanan ya, barang bebas itu seperti misalkan batu, tanah gitu ya, tanah ya, pasir gitu ya. Udara, barang bebas kan udara ini meskipun Allah memberikannya sangat ini, udara itu masih kene masih gratis. Tapi kalau udah sakit, oksigen mahal ya. Maka kita harus bersyukur pada Allah ngasih cahaya matahari, masih ada udara ya. Itu adalah nikmat Allah yang terbesar yang diberikan kepada manusia yang masih hidup. Kemudian pengertian dasar masih analisis equilibrium parsial dan analisis equilibrium umum. Analisis equilibrium parsial ya, itu membahas pasar secara individu dalam pembentukan harga dan jumlah barang dan jasa mikro ya. Equilibrium itu adalah pasar sempurna ya, di mana supply sama dengan demand. Kemudian analisis equilibrium umum membahas perilaku pasar secara umum dan saling berhubungan dalam satu sistem perekonomian ini makro. Jadi kalau equilibrium parsial itu pasarnya pasar individu, komoditas individu ya, misalkan komoditas hanya beras saja dan sebagainya. Ya. Jadi berapa sih equilibrium beras gitu ya, pasar sempurna di mana beras berada di titik sempurna gitu ya, itu disebut equilibrium parsial ya, atau dalam sudut pandang mikro. Tapi sudut pandang makro itu secara luas, pasar secara luas ya, misalkan pasar uang ya, pasar modal atau pasar secara luas ya. Makanya dilihat dari inflasi, berapa sih kurs rupiah ideal? Ya, berapa sih inflasi ideal? Gitu ya. Kemudian jenis organisasi sistem ekonomi, ada perekonomian tradisional ya, barang yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, produsen sekaligus konsumen. Zaman dulu gitu ya. Jadi kalau kita mau makan, kita nanam sendiri padinya gitu. Kalau mau ya, makan singkongnya menanam sendiri. Kalau mau makan daging, ternak sendiri. Kalau mau cari ikan, makan ikan, nangkap sendiri gitu ya. Itulah perekonomian tradisional zaman dulu ya. Kemudian teknologinya sederhana, kegiatan ekonomi diatur berdasarkan kebiasaan, misal barter dan sebagainya ya. Jadi saya punya apa nih? Punya singkong, kamu punya ikan ya, tukar gitu ya. Ini mungkin zaman dulu ya. Kemudian perekonomian pasar. Nah, di sini ada pemisahan yang jelas antara konsumen dan produsen ya. Jadi mana penjual dan mana pembeli. Kalau dulu kan barter tidak jelas mana siapa penjual, siapa konsumen ya. Yang butuh aja. Saya butuh singkong nih, ini saya punya padi ya, tukar gitu. Kemudian ini pasar merupakan faktor utama yang menentukan jenis dan kapasitas kegiatan masyarakat. Kemudian identik dengan sistem kapitalis ya kalau pasar ya. Jadi kapitalis itu nggak jelek-jelek amat lah gitu ya kapitalis itu. Sama juga dengan sistem sosialis tidak jelek-jelek amat. Kemudian jenis masih ya perekonomian perencanaan terpusat ini sosialis ya. Jadi kalau sosialis kayak di Korea Utara gitu ya kan tertutup ya. Korea Utara itu semua diatur oleh pemerintah. Jadi kebalikan dari perekonomian pasar, pemerintah sangat dominan dalam menentukan jenis dan jumlah barang yang dihasilkan. Jadi misalkan di Korea Utara contohnya itu kan kamu harus produksi daging segini dan kamu harus makan daging 1 minggu 2 kali gitu pemerintahnya sampai segitu ya. Kamu harus makan nasi tanggal segini, hari ini aja makan nasi, besoknya makan daging, besoknya makan. Jadi benar-benar ditentukan ya kalau sosialis itu. Kalau kita lihat sistem komunis ya, semuanya ditentukan oleh pemerintah sampai sampai urusan makan pun ditentukan oleh pemerintah ya. Itu ada sosialis. Jadi semuanya harus sama rata. Pemerintah dapat mendistribusikan sumber-sumber ekonomi kepada seluruh masyarakat secara merata. Jadi semua harus sama lah. Semua makan daging, semua makan daging gitu. Makan ikan, semua makan ikan gitu. Makan beras, semua makan beras gitu ya kalau sosialisnya. Tapi kalau misalnya langka gimana? Semua lapar lah, semua kelaparan lah. Kayak di Korea Utara ini, saya tahu ya. Sekarang ini lagi paceklik Korea itu. Kalau kita lihat baca di beberapa artikel, Korea Utara itu sekarang lagi paceklik ya. Jadi ada badai atau apa sehingga
pertaniannya gagal panen dan banyak yang kelaparan ya. Kasihan. Jadi kalau sistem sosialnya seperti itu ya. Tidak ada zakat mungkin ya. Jadi tidak ada orang yang ngasih sodako. Sistem sosial itu. Ngapain ngasih sodako kan semuanya sama ya. Itu ya, tidak ada kebaikan berarti ya. Kemudian perekonomian campuran. Nah, ini pemerintah campur tangan dalam kegiatan ekonomi serta perseorangan diberi kebiasaan untuk melakukan kegiatan ekonomi dan menguasai faktor politik. Mungkin campur ini ada sisi tengahnya. Mungkin di sini Islam di sini ya, syariah. Nah, Islam di sini ya, di mana pemerintah tidak melepas tangan, tapi pemerintah pengawasan saja. Misalkan tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada penimbunan, ihtikar ya. Tidak boleh adanya apa, kalau monopoli itu kan artinya dia memonopoli harga. Artinya monopoli itu satu komoditas dikuasai oleh satu kelompok. Nah, itu tidak boleh. Yaitu peran pemerintah harus di sana. Atau lembaga perlindungan konsumen sekarang yayasan lembaga perlindungan itu sudah masuk ke dalam masuk pemerintah. Ada lembaga pemerintah namanya Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen. Jadi kalau konsumen merasa dirugikan bisa lapor ya dan si pedagangnya bisa ditindak. Begitu ya. Jadi pemerintah harusnya ada di titik tengah ya, tidak sama sekali menarik diri dari pasar tapi sifatnya hanya mengawasi saja. Nah, di sini menurut saya perekonomian campuran ini cocok dengan sistem syariah ya, sangat cocok dengan sistem ekonomi syariah. Di mana Islam ada di tengah-tengah, tidak lepas tangan juga, tapi tidak juga terlalu ikut campur pemerintah. Nah, ini pasar dan harga dalam perspektif Islam. Dahuluan ini yang kedua ya. Pada ekonomi mikro menjelaskan tentang how dan why. Sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan. Contoh, ekonomi mikro menjelaskan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan dan pemilihan terhadap suatu produk ketika ada perubahan pada harga dan pendapatan. Ya, jadi ekonomi mikro itu adalah bagaimana sih perilaku konsumen apabila memilih suatu produk. Ya, apakah harga dan pendapatan mempengaruhi? Ya, gitu ya. Itu dianalisis. Apakah harga suatu produk mempengaruhi terhadap pemilihan keputusan pembelian ataukah pendapatan dia, jadi harga nggak masalah nih ya, misalkan pendapatannya kecil berarti apakah berpengaruh tidak terhadap proses pembelian, dan pendapatannya besar apakah berpengaruh tidak terhadap keputusan pembelian gitu ya. Itu tuh analisis mikro. Ekonomi mikro juga dapat menjelaskan perilaku industri dalam menentukan jumlah tenaga kerja, kuantitas dan harga terbaik tadi ya. Tadi kalau misalkan kita lihat bahwa ada 3 faktor produksi, ada jumlah tenaga kerja, ada tanah, ada modal. Kalau terjadi efisiensi, misalkan perusahaan itu terjadi apa, penjualannya menurun. Kalau penjualan menurun berarti kan keuntungannya menurun juga kan? Nah, kira-kira kalau perusahaan itu punya kebijakan adanya efisiensi operasional, apa yang pertama kali dilakukan efisiensi? Ada tenaga kerja. Ini harus kalian tahu ya. Jadi kalau terjadi efisiensi adalah perusahaan itu pasti yang paling pertama dianalisis atau dilakukan evaluasi adalah tenaga kerja. Mana tenaga kerja yang kira-kira masih dibutuhkan, mana tenaga kerja yang kira-kira tidak dibutuhkan. Makanya yang tidak dibutuhkan ini dikeluarkan. Ini terjadi di pabrik-pabrik ya sering, karena saya 3 tahun di pabrik ya. Itu pegawainya kontrak semua. Kalau misalkan saat lagi sepi tidak ada produksi ya, penjualan sepi, saya pernah tuh 1 bulan hanya mungkin 10 hari, 20 paling 15 hari produksi, sisanya 15 harinya tidak produksi. Kalau saya kan terus aja kerjanya karena saya staff. Tapi yang pekerja ini yang buruhnya, yang pekerjanya, operatornya itu kan kalau libur ya libur, mereka nggak kerja. Jadi mereka sering disebutnya pekerja panggilan, pegawai panggilan. Ya, dan dia dibayarnya sesuai pekerjaan. Kalau dia nggak masuk ya berarti nggak dibayar. Ya, itu sistem mereka, itu sistem kapitalis ya. Kemudian ini
Pembahasan ekonomi mikro konvensional didasarkan pada perilaku individu masing-masing. Karena tidak ada batasan syariah yang digunakan, maka setiap unit ekonomi tersebut akan bertindak sesuai dengan persepsi masing-masing individu. Ya. Kemudian ekonomi mikro konvensional memandang bahwa memasukkan tatanan agama ke dalam ekonomi tidak relevan. Jadi orang-orang kapitalis mengatakan bahwa agama itu tidak nyambung dengan kehidupan ekonomi. Itu salah kan? Padahal dalam Al-Quran kan banyak sekali dalil-dalil tentang ekonomi ya. Jadi salah ini konsep kapitalis itu ya, yang mengatakan kita harus dipisahkan dari ekonomi dengan agama. Seperti gitu kan, sering dengar ya, negara harus dipisahkan dengan agama, politik harus dipisahkan dengan agama. Padahal di dalam agama itu ada ilmu politik, ada ilmu ekonomi, ya, ada ilmu hukum, hukum Islam dan sebagainya. Tidak bisa dipisahkan. Agama itu tidak bisa dipisahkan dari ilmu ekonomi. Karena kalau dipisahkan akan terjadi kezaliman. Orang-orang seenaknya makan hak orang lain, tidak bisa memilih mana yang halal, mana yang haram, semuanya ditabrak ya. Tapi kalau ada ada syariah masuk, itu kan dibatasi mana yang boleh diproduksi, mana yang tidak boleh diproduksi, tidak boleh adanya kezaliman, tidak boleh mengambil hak orang lain, ya, tidak boleh serakah, tidak boleh memonopoli, tidak boleh menimbun. Nah, gitu ya. Jadi agama tidak boleh dipisahkan dari ilmu ekonomi. Maka kita dapat melihat bahwa perilaku seorang konsumen tidak pernah mempertimbangkan faktor pelarangan bunga dan kewajiban membayar zakat dalam setiap pengambilan keputusan. Itu ciri-ciri kapitalis, perusahaan kapitalis. Enaknya kan mereka kan kalau kapitalis itu main ngeluarin. Padahal pada dasarnya harusnya bahwa tenaga kerja itu sebagai partner terbaik perusahaan. Kalau tidak ada tenaga kerja, tidak ada buruh, perusahaan itu tidak akan berkembang. Ya, tidak akan berkembang. Jadi harusnya memanusiakan. Ya, bahwa manusia itu bukan mesin. Ya, boleh efisiensi. Sekarang inovasi itu kan bagus ya. Inovasi itu bagus. Caranya bagaimana? Dilakukan pelatihan upgrading harusnya, melakukan upgrading dari SDM-nya agar SDM perusahaan itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, sekarang ada digital, ya maksudnya di-upgrade. Ya, mesin-mesinnya di-upgrade, kemudian si operatornya di-upgrade, sehingga perkembangan dari perusahaan itu insya Allah. Dan ada doa dari keluarga para buruh itu ya. Itu kekuatan doa luar biasa. Kalau misalkan ada 1.000 pekerja, kemudian 1.000 orang ini berdoa agar perusahaan itu maju, ya Allah akan mendengarkan. Ya. Sehingga menurut saya di sini ada sisi religius ya. Jadi kalau kalian sebagai pengusaha, pekerjakanlah para karyawan kalian dengan manusiawi ya. Karena di sana ada doa-doa anaknya, doa istrinya ya, yang tergantung rizkinya itu kepada para pengusaha misalnya kita ya. Yang Allah memberikan rizki melalui pengusaha itu. Insya Allah Allah tidak akan pernah tidak memberikan rizki kepada setiap hambanya ya, tidak usah takut miskin. Kemudian lanjut ini berbeda dengan ekonomi konvensional, dalam pembahasan ekonomi mikro Islam, faktor norma yang terdapat dalam hukum syariah Islam ikut menjadi variabel penting dan perlu untuk dijadikan sebagai alat analisis. Ya. Jadi kalau kita berbicara ekonomi mikro Islam, maka masuklah itu riba, masuklah itu gharar, masuklah itu maisir, ya, masuklah itu peralangan ikhtikar, monopoli, pengawasan, hisbah itu, hisbah pengawasannya, semua masuk ya, norma-norma itu. Kemudian halal haram masuk ya. Kemudian ilmu ekonomi Islam pada dasarnya, mikro Islam pada dasarnya sama dengan konvensional, yaitu difokuskan pada kajian explanation dan prediction ya dari sebuah fenomena yang ada. Jadi explanation itu dia mengeksplorasi sumber daya alam dan memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti misalkan
ke depan itu sumber energi kita itu bukan lagi kepada minyak ya. Kita sudah tidak tergantung kepada minyak. Jadi banyak negara yang ingin menghilangkan ketergantungan kepada minyak, sumber energinya ya. Jadi mau fokuskan pada listrik sekarang ini. Bahkan batu bara itu yang Kalimantan itu habis sama batu bara ya. Batu bara semua dikeruk semua ya. Sekarang ini banyak mencari energi terbarukan, di mana salah satu fokusnya negara-negara itu sampah itu harus dijadikan sebagai sumber energi ya. Misalkan ada pembangkit listrik tenaga sampah, kemudian limbah dijadikan briket, tahu kan briket ya? Briket bisa pengganti batu bara. Jadi misalkan plastik. Nah, kemarin itu saya senang juga tuh ada pengabdian kepada masyarakat mahasiswa dari MIPA dia bikin sampah sampah plastik itu kemudian dibakarnya tertutup asapnya tidak keluar, kemudian hasilnya bisa dijadikan sebagai briket. Jadi plastiknya bisa jadi briket dan itu briket itu bisa sebagai kayak arang gitu ya, arang. Dan dia lebih awet ya. Jadi kayak arang sebagai alat pembakaran. Ya ini kata saya, kata dia bahwa ini bisa jadikan pengganti batu bara. Batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap batu bara itu kan. Jadi sampah itu pada dasarnya bisa dijadikan sebagai sumber ekonomi ya kalau didaur ulang. Makanya salah satu pengelolaan sampah terbaik itu ada yang 3R itu. Reduce dikurangi, reuse dipakai ulang, dan recycle didaur ulang. Recycle didaur ulang, reuse diperbaiki gitu ya, dan reduce dikurangi ya. Sampah rumah tangga, maka salah satunya adalah yang paling penting adalah poinnya memisahkan sampah. Ada sampah plastik dipisahkan, khusus plastik, sampah rumah tangga ya, sampah organik misalkan. Semuanya itu kalau dipisahkan enak ya. Sampah organik bisa jadi pupuk, sampah plastik tadi bisa jadi sumber energi baru ya. Subhanallah ya. Nah, itu ya explanation. Jadi nanti itu tidak usah lagi mengeruk minyak, mengeruk batu bara yang tidak ramah lingkungan. Kemudian kenapa manajemen sebuah perusahaan melakukan PHK kepada para karyawannya ketika terjadi perubahan harga pada barang-barang yang menjadi faktor produksi. Ya, contoh. Kemudian kenapa kenaikan harga BBM tidak berdampak kepada penurunan permintaan BBM? Seperti apa dampak secara umum dari kenaikan BBM? Nah ini ya. Nah, untuk menjelaskan itu, maka dalam perspektif Islam perlu ada alat analisis dan teori ekonomi umum yang digunakan, misalnya teori ekonometrika ya. Jadi untuk menjelaskan ini kenapa sih BBM itu naik ya? Naik tapi permintaannya tidak berkurang. Ya. Dan BBM itu karena jadi sumber energi saat ini ya. Sumber energi itu kan BBM ya. Ini menyebabkan bisa sistemik. Jadi kalau BBM itu naik, semua barang menjadi naik. Karena ini kan semua barang itu kan harus ada tadi logistik ya, distribusi, transportasi, dan kalau BBM-nya naik berarti kan harga logistiknya ikut menjadi naik sehingga barangnya menjadi naik. Ya, barang jadi naik. Nah, ini. Tapi sekarang maka tadi saya katakan bahwa ke depan itu banyak negara atau para manufaktur, inovator-inovator yang berlomba-lomba sekarang mencari energi terbarukan, energi yang lebih ramah lingkungan. Jadi mungkin suatu saat nanti 20 tahun lagi mungkin tidak ada lagi minyak, tidak ada lagi bensin ya. Nah, mungkin berubah ke listrik ya, listrik, dan sumber listriknya bisa dari mana saja. Bisa dari sampah, bisa dari air, bisa dari uap, angin, matahari, bisa jadi listrik. Subhanallah ya, Masya Allah. Kemudian sains ekonomi versus doktrin ekonomi. Ekonomi Islam tidak terjebak ke dalam perdebatan antara normatif dan positif ini. Ilmu ekonomi dalam Islam memandang bahwa permasalahan ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu ilmu ekonomi, science of economic,
dan doktrin ekonomi. Doktrin ekonomi. Bakir sadar perbedaan ekonomi Islam, ini Bakir sadar ya. Menurut Bakir sadar, perbedaan ekonomi Islam dan konvensional terletak pada filosofi ekonominya, bukan dari ilmu ekonominya. Menurut Bakir sadar ya. Filosofi ekonomi memberikan ruh nilai-nilai Islam yang menjadi batasan. Sedangkan ilmu ekonomi berisi tentang alat-alat analisis yang digunakan. Jadi, artinya bahwa ekonomi Islam dan konvensional itu alat analisisnya sama. Ya. Jadi ilmunya sama nih, alat analisisnya. Tadi pakai ekonometrikanya sama, pakai alat analisis yang lainnya sama. Kita juga yang ekonomi Islam pakai itu alat-alat analisisnya. Yang membedakannya adalah filosofinya. Ya, tadi kalau ekonomi Islam, filosofinya dia menerapkan prinsipnya pada Al-Quran dan Sunnah. Etikanya, akhlak bisnisnya lah. Jadi apa yang tidak boleh dalam Al-Quran, maka dijauhi, dilarang. Misalkan memproduksi barang-barang halal yang haram, dijauhi, tidak boleh. Ya, kemudian tidak boleh menzalimi partner bisnis, tidak boleh menzalimi pekerja, kemudian juga tidak boleh berbuat dolim, tidak boleh apalagi di lingkungan, tidak boleh merusak lingkungan. Ya, itu adalah prinsip-prinsip filosofi ekonomi Islam. Sedangkan konvensional tidak memandang itu. Ya, tega lah pokoknya. Pokoknya yang mendapatkan keuntungan dia kejar. Efisiensi, caranya dia mem-PHK seenaknya. Barang-barangnya pun tidak peduli halal dan haram, pokoknya produksi asal dia menguntungkan diproduksi. Gitu ya. Itu menurut Muhammad Bakir Sadar. Kemudian ajaran Islam merupakan doktrin dan bukan termasuk ilmu ekonomi. Itu doktrin menurut Bakir Sadar. Jadi doktrin itu adalah apa ya? Jadi pemasukan pemahaman ke dalam otak doktrin itu ya. Jadi kamu harus kayak gitu, harus nurut itu. Sami'na wa ata'na itu doktrin. Karena apa yang terkandung di dalamnya terdapat solusi yang paling baik, sedangkan ilmu ekonomi mengatakan kita kepada pemahaman bagaimana kegiatan ekonomi dapat berjalan. Termasuk matematika ekonomi ya, sangat sama ya. Cara menganalisis alat matematika ekonomi sama konvensional dengan Islam, tidak ada bedanya. Kemudian kesimpulannya, ilmu ekonomi mikro Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dengan memasukkan norma syariah ke dalamnya. Ilmu ekonomi kontemporer yang telah ada bukan berarti tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selama teori yang ada sesuai dengan asumsi dan hukum Islam, maka selama itu pula teori tersebut dapat dijadikan sebagai dasar membentuk teori ekonomi mikro Islam. Nah, pasar, fungsi, dan ekonomi. Kita lanjut aja ya, biar beres pada pertemuan kali ini. Pasar, fungsi, dan equilibrium. Bentar. Dikit lagi ya. Jadi kita akan bahas pasar, fungsi, dan equilibrium. Dahuluan, pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan dan penawaran untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber daya. Ya. Fungsi adalah hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Apa itu variabel? Variabel adalah suatu peristiwa, suatu kasus ya, di mana variabel ini peristiwa yang mempunyai indikator atau ukuran lah, indikator ya. Indikator ya, ini terus pokoknya variabel itu peristiwa yang mempunyai indikator aja gitu ya. Pembentukan fungsi dalam mikroekonomi Islam dibentuk dan ditentukan oleh teori yang berlaku. Contoh, fungsi zakat yang menjelaskan bahwa perubahan besar kecilnya zakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan.
Jadi ada teori yang mengatakan besar kecilnya zakat dipengaruhi oleh pendapatan. Jadi semakin pendapatannya besar, itu zakatnya bisa semakin besar. Benar, karena Allah mewajibkan zakat 0,25%. Jadi kalau pendapatannya 100 juta, berarti zakatnya 2,5 juta. Kalau pendapatannya 100.000, maka zakatnya hanya 25.000. 100.000 berarti 2.500 ya, maaf. Kalau 100.000 maka zakatnya hanya 2.500. Tapi kalau 200 juta zakatnya 2,5 juta. Jadi semakin besar pendapatan, zakatnya juga semakin besar. Keseimbangan adalah keseimbangan yang terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama dan dalam suatu kondisi tertentu sebagai akibat adanya perpotongan antara permintaan dengan penawaran. Jadi keseimbangan itu adalah di mana bertemunya titik penawaran dan titik permintaan gini nih. Nah, jadi kalau dalam kurva, nah di tengah-tengah ini pertemuan ini ya, pertemuan titik ini disebut sebagai titik keseimbangan ya. Jadi kalau gini ya, saya gambar. Jadi begini ada kurva ya. Ini kurva permintaan, ini kurva penawaran. Nah, titik ini kan disebut titik keseimbangan. Nah, titik ini ya, disebut equilibrium. Ini equilibrium. Ah, gitu ya. Titik equilibrium. Perpotongan antara permintaan dan penawaran. Ini perpotongan ya. Titik perpotongan di sini. Nah, gitu ya. Kemudian nah, ini apa? Penawaran dan pemasaran ekonomi konvensional Islam. Ekonomi konvensional mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi lahir dari adanya tujuan untuk mengalokasikan dan menggunakan sumber daya yang langka. Ya, ini adalah titik ininya, intinya adalah menggunakan sumber daya yang langka. Ini adalah menurut konvensional. Jadi ilmu ekonomi itu adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya yang langka ini untuk menjadikan suatu produk yang berguna untuk masyarakat. Karena sumber daya yang terbatas, maka kemampuan untuk memproduksi barang juga terbatas. Ya. Karena kelangkaan inilah, kemudian setiap individu akan dihadapkan pada berbagai pilihan tentang apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksi, untuk siapa, dan bagaimana mempertahankan dan menjaga tingkat pertumbuhan produksinya. Kenapa? Karena kelangkaan. Jadi orang-orang itu dipaksa untuk memilih. Misalkan tadi sumber energi, sekarang ini sumber energi dulu mungkin pakai minyak, sumbernya pakai listrik, tapi ada juga yang pakai gas. Karena sumbernya minyak terbatas, maka mencari sumber lain yang kira-kira sama energinya, iya kepada gas. Listrik juga sama. Apa sih listrik? Listrik ada sumber energi di mana listrik ini sumbernya bisa dari mana saja, bisa dari uap, dari air, dari angin, sinar matahari, dari sampah tadi ya, kalau dikembangkan bisa jadi sampah. Jadi banyak sekali alternatif-alternatif, karena kenapa? Karena sumber daya yang lain itu terbatas. Jadi kalau kita ketergantungan minyak tidak akan cukup, mungkin habis 10 tahun lagi. Kemudian menurut bagaimana dengan ekonomi Islam? Para ekonom muslim menyatakan tidak selamanya benar bahwa kelangkaan menjadi sebab utama. Ini menurut Baqi Sadar ya. Jadi menurut Baqi Sadar itu bahwa kelangkaan itu bukan penyebab utama dari ekonomi. Menurut Baqi Sadar berpendapat bahwa sumber daya hakikatnya melimpah dan tidak terbatas. Ini menurut Baqi Sadar ya. Pendapat ini didasari oleh dalil yang mengatakan bahwa bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan ukuran yang tepat. Dengan demikian, karena segala sesuatu sudah terukur dengan sempurna, maka Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia. Ini pendapat Baqi Sadar ya. Jadi menurut Baqi Sadar tidak ada konsep kelangkaan. Karena Allah telah memberikan semua apa yang diperlukan oleh manusia untuk hidup di bumi. Nah, apa yang menjadi penyebab permasalahan ekonomi menurut Baqi Sadar? Yang pertama adalah adanya kemalasan menurut Baqi Sadar. Jadi menurut Baqi Sadar, manusia itu malas untuk mempergunakan sumber daya alam yang ada, mengolah sumber daya alam. Jadi menurut Baqi Sadar tidak boleh ada tanah yang menganggur. Jadi tanah itu harus diproduksi.
ya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, menurut Bagi Sadar. Tapi kalau menurut konvensional atau menurut kapitalis, terjadinya kelangkaan yang disebabkan keterbatasan sumber daya alam. Tapi dibantah oleh Bagi Sadar ya bahwa Allah telah memberikan semua sumber daya alam yang di dunia untuk kebutuhan manusia. Jadi tidak terbatas. Yang menjadi masalahnya adanya ketidakmauan dari sebagian manusia untuk mengelola sumber daya alam itu ya. Itu menurut Bagi Sadar. Ya, itu kan yang menjadi Bagi Sadar juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa keinginan manusia tidak terbatas. Ia berpendapat bahwa manusia akan berhenti mengkonsumsi atau suatu barang atau jasa apabila tingkat kepuasan menurun atau nol. Jadi menurut konvensional nih, menurut para kapitalis, manusia itu pokoknya dia tidak terbatas keinginannya. Selalu ingin punya ini, ingin yang lebih, sudah punya, ingin yang lebih itu. Tidak punya keterbatasan. Tapi menurut Bagi Sadar bahwa manusia itu akan berada di titik dia tidak pengen apa-apa. Ya, dia tidak pingin apa-apa, tidak pingin barang apa-apa. Ketika dia sudah mencapai titik kepuasan, ya titik puncak kepuasan, gitu ya. Ya, jadi kepuasannya akan menurun, jadi keinginannya pun akan menurun, ya perlahan menurun. Akan ada berada di titik itu mungkin ya, mungkin kalau kita sudah tua ya, kita sudah mendapatkan apa, itu hukum alam itu akan menurun nih, keinginan tidak ingin apa-apa, ya, pokoknya tidak mau barang apa-apa mungkin ya. Yang dipersoalkan adalah adanya ketimpangan sumber daya yang tidak merata di antara manusia menurut Bagi Sadar ya. Sehingga dalam sistem untuk mengatasi ketimpangan tersebut adalah sistem zakat ya. Jadi ada orang yang kemampuannya tidak bisa mengelola sumber daya, ada yang bisa mengelola. Nah, orang yang tidak bisa mengelola ini menurut Bagi Sadar yang disebut orang miskin ini perlu adanya bantuan dari orang yang sumber dayanya itu lebih gitu ya. Jadi untuk mengatasi ketimpangan itu adanya zakat. Jadi Allah itu sudah memberikan satu sistem di mana sistemnya itu sangat luar biasa. Jadi pasti ada ketimpangan. Jadi ketimpangan itu pasti terjadi dan Allah menjembatani ketimpangan itu dengan adanya zakat, sedekah, infak dan wakaf. Ya, luar biasa. Masya Allah. Kemudian berbeda dengan Bagi Sadar, ekonomi Islam dari Islamic Development Bank mendefinisikan bahwa masalah ekonomi bersumber dari adanya kelangkaan sumber daya terbatas. Ini menurut IDB Islamic Development Bank bahwa sama dengan konvensional bahwa ekonomi terjadi itu karena ada kelangkaan sumber daya yang terbatas. Namun mazhab ini menekankan adanya optimalisasi dalam pengelolaan sumber daya yang terbatas ini. Jadi menurut IDB bahwa perlunya adanya optimalisasi sumber daya yang terbatas. Tadi ya saya katakan bahwa kita punya sumber daya apa? Sampah. Sampah kita kan luar biasa sekali. Ya. Nah, harusnya kita mengoptimalkan sampah. Limbah juga. Limbah itu kan sekarang jadi sumber petaka ya. Kita dibuang ke sungai, ekosistem sungai rusak, terjadinya pendangkalan, banjir dan sebagainya. Ya, kemudian airnya jadi kotor, tidak bisa dikonsumsi dan sebagainya. Maka limbah itu perlu dikelola. Jadi kalau ada pengelolaan limbah, jadi pabrik itu tidak langsung membuang limbah ke sungai, tapi dikelola dulu. Nah, sehingga limbah itu bisa dijadikan sumber energi. Ya, sumber energi harusnya. Ya, begitu ya. Ini perlu adanya green manufacturing. Ya, sekarang ini sedang dicanangkan ada green manufacture, jadi mana manufaktur yang ramah lingkungan. Dan pengelolaan sumber daya yang terbatas tersebut harus memperhatikan landasan syariah yang mengaturnya. Ini kontribusi ekonomi Muslim klasik ya, pemikirannya dari teori Pareto Optimum, diambil dari kitab Nahjul Balaghah Imam Ali, Barhebrus, Pendeta Syriak, Jacobin Krantz menyalin beberapa bab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Jadi ini banyak sekali para ekonom Eropa ya, ekonom barat yang mengutip pemikiran-pemikiran ekonomi muslim.
Seperti Pareto, teori Pareto optimum itu diambil dari kitabnya Nahjul Balaghah karya Imam Ali, kemudian Barhebrus ya pendeta ini menyalin beberapa bab dari Ihya Ulumuddin ya, mungkin itu terkenal ya Ihya Ulumuddin ya Al-Ghazali. Kemudian Gresham Law dia dan Oresman Treatise dari kitab Ibnu Taimiyah ya. Kemudian Saint Thomas menyalin banyak dari kitab Al-Farabi. Adam Smith yang dengan bukunya Wealth of Nation ternyata dia itu mengutip pendapat Abu Ubaid. Jadi si Adam Smith ini tahun 1070-an, 1700-an ya, 1700-an. Dia itu terinspirasi oleh bukunya Al-Amwal yang Invisible Hand itu berasal dari Abu Ubaid ya, Abu Ubaid. Ya. Oke, gitu saja ya yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini, cukup banyak ya materinya. Nanti saya akan kasih tugas kepada kalian ya. Tugasnya mungkin ada mengerjakan apa soal-soal gitu ya, mungkin 10 soal. Kemudian ada juga forum kalian harus mengisi ya, nanti saya akan tambahkan ke dalam poin partisipasi. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kemudian kalau ada pertanyaan boleh lewat WhatsApp, boleh lewat forum. Insya Allah saya akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.